Assalamualaikum, salam sejahtera. Banyak orang bertanya kepada saya, menggugat saya, katanya saya tidak pernah mengkritik pemerintah, maksudnya di sini ke Jokowi. Sebelum saya menjawab, saya ini selama ini bersikap, bertindak, tidak ada yang perintah saya, tidak ada yang bayar saya. Langkah saya berisiko buat keselamatan saya, buat keluarga saya, terlalu dibayangin dengan memikirkan keselamatan saya. Tapi saya nggak pernah takut sesuatu yang sudah saya ambil sikap. Saya nggak pernah mikirin akibat apa yang terjadi. Selama itu menurut saya benar, saya akan melawan. Gerakan saya cukup banyak. Isinya melawan radikalisme, itu semua. Saya rasakan ada ancaman, tapi tidak sedikit pun saya menjadi takut. Perjuangan itu kalau nggak ada ancaman ya bukan perjuangan. Itu namanya, ya nggak beda kayak orang kontes solah nyanyi. Karena yang namanya perjuangan itu harus berani menerima resiko. Banyaklah resiko, saya nggak perlu jelaskan di sini. Dari ancaman sampai kehidupan saya. Saya ingin menjelaskan tentang Jokowi. Kenapa kata orang saya nggak pernah mengkritik? Loh, apa yang mau dikritik? Pertama, kita punya Presiden Jokowi ini bagi saya suatu anugerah yang besar lah. Kenapa? 1,5 periode Jokowi ini, padahal di dalamnya itu ada musibah terbesar di dunia yang nggak pernah terjadi, itu COVID. Tapi negeri ini masih stabil. Mengurus 270 juta. Berpulau-pulau sampai ke pelosok semuanya, menanggulangi COVID dengan baik. Negara luar semua memuji. Dan itu saya pastikan kerja Jokowi. Kenapa saya bilang kerja Jokowi? Jokowi bukan hanya duduk di meja ngomong aja, turun ke bawah. Sampai COVID di DKI itu yang kerja bukan gubernur, ya Jokowi. Nah, karena Jokowinya bekerja, akhirnya semua instansi yang bertanggung jawab 24 jam juga bekerja. COVID, Departemen Kesehatan kerja. Alhamdulillah, negeri kita terselamatkan dari musibah ini. Setelah itu lagi kejadian di Ukraina. Jokowi sampai ke sana berangkat. Semata hanya apa? Ingin menenangkan dunia, mendamaikan. Kedua apa? Mikirin bangsa ini. Kenapa? Ada efek buat negeri ini. Kenaikan harga. Seperti terigu kita butuh. Jokowi berangkat ke sana. Naik kereta 12 jam. Saya bayangkan dalam kondisi tegang. Suasana perang. Nggak tegang aja, saya naik kereta 12 jam, pantat saya bisulan. Tapi ini Jokowi kerja. Dilakukan Jokowi semata untuk negeri ini. Semua negara naik, saat ini semua hancur negara. Di Jerman, di Inggris, bahan bakar sampai naik 4 kali lipat. Negeri kita aman. Damai. Sampai banyak orang Indonesia di luar ingin kembali ke Indonesia. Karena dapat kedamaian. Ini semua apa? Kerja Jokowi. Hal-hal yang kecil semua tersentuh oleh Jokowi. Sampai urusan bola, Jokowi telepon ke FIFA. Semata apa? Jangan sampai tertunda di negeri ini. Dan saya sebelumnya ingin mengucapkan belasungkawa kepada saudara saya yang kemarin kena musibah di Malang, supporter bola. Insya Allah mereka VIP lah masuk surga. Dan saya berharap lagi nanti besok tidak akan terjadi ini lagi. Ini tragedi Malang ini, tragedi nomor 2 persepak bolaan di dunia. Yang harusnya Indonesia itu apa? Mendapat hukuman besar. Dan Indonesia apa? Dapat caci maki dari negara-negara luar. Tapi karena kehebatan Jokowi, ketulusan Jokowi, ingin membawa negeri ini lebih baik. Dan negara orang luar semua tahu, berkat Jokowi Indonesia ini ada perubahan. Menuju perbaikan, kemajuan. Nah, pemimpin ini yang baik ini, di saat di negerinya itu ada masalah, tidak ada negara menyerang Indonesia. Coba kalau presidennya bukan Jokowi, yang kerjanya nggak bener, akan dihujat, NGO semua dijadikan alat untuk menjatuhkan. Tapi orang tuh sekalipun lawan, kadang-kadang apa? Akan mengakui kebaikan orang. FIFA akhirnya mengakomodir permintaan Jokowi. Jokowi turun tangan urusan bola. Dia kirimlah Erick Thohir ke sana untuk diplomasi. Semata apa? Tidak tertunda di sini. Alhamdulillah responnya dari pihak FIFA menerima, insya Allah bisa terlaksana. Lah ini kerja presiden kita. Masa kita mau kritik? Sebelum saya mengkritik kadang-kadang sudah diselesaikan Jokowi. Ini presiden yang tiap hari terjun ke kampung-kampung. Terkadang ada masalah yang kita nggak tahu. Tapi karena Jokowi terjun ke kampung-kampung, dia mendapatkan diselesaikan. Lah terus apa lagi yang mau saya kritik? Kalau saya ngambil permisalan misalkan, kebaikan itu 100%.
masalah juga 100%. 80% ini sekarang masalah diselesaikan oleh Jokowi. Tidak ada masalah nggak diselesaikan oleh Jokowi. Yang harusnya itu apa? Masalah itu punya kewajiban departemen masing-masing. Tapi Jokowi tidak diam. Urusan Sambo, Jokowi turun tangan. Urusan tragedi Malang, Jokowi turun tangan. Siapa representasi Jokowi yang bekerja? Ya Menko Polhukam Mahfud MD. Mungkin Menko Polhukam saat ini yang paling bekerja paling berat lah. Dia harus terjun. Urusan Sambo, dia harus terjun Pak Mahfud MD. Saya kagum dengan Pak Mahfud MD. Urusan bola. Jadi nggak ada masalah itu tertunda. Andaikan presiden kita bukan Jokowi, belum tentu masalah Sambo itu terangkat. Ini perintah Jokowi. Lah ini nggak dihargai oleh orang. Yang diserangnya pemerintah juga. Jadi mau diapain lagi? Apa yang saya sekarang kritik Jokowi? Andaikan Pak Jokowi itu ada masalah Sambo, dia diam, atau nggak ke daerah-daerah, nggak melihat kehidupan masyarakat kecil dan nggak membangun sana, saya kritik. Jadi kalau sudah 80% menurut saya itu benar, masa saya mau cari kesalahan yang 20%? Tidak ada satu zaman sekalipun zaman Nabi yang ideal masyarakatnya. Ada aja masalah. Pelacuran, perjudian, korupsi itu ada. Tapi bagaimana mengeliminir, mencegah. Dan alhamdulillah kita lihat kinerja Jokowi yang sekian banyak membangun negeri ini. Di situ bukti apa? Tidak ada kolusi, tidak ada korupsi. Fakta nyata. Jokowi nggak perlu pamer piagam. Seperti gubernur yang satu ini kita lihat, gubernur DKI. Isinya cuma pamer piagam, tapi kerjaannya nggak ada. Itu bukan Jokowi. Rakyat yang bisa membuktikan. Apalagi yang mau saya kritik dari Jokowi? Semua disentuh. Jangan kita cari kesalahan-kesalahan kecil. Seharusnya kalau kita tuh bijaksana, misalkan ada pemerkosaan kiai di Bandung, ya jangan disalahin Jokowi dong. Kiai yang merkosa, yang enak, Jokowi yang disalahin. Itu kan kriminal yang punya tanggung jawab apa? Menteri Agama, lembaga-lembaga ormas Islam yang bisa menyelesaikan. Tentang pangan, kan ada tanggung jawab yang Menteri Pangan. Tapi alhamdulillah, itu semua tidak lepas dari kontrol Jokowi. Pertanian Jokowi turun sampai ke tani-tani. Itu kan harusnya kerja Menteri Pertanian. Tapi Jokowi sebagai pemimpin dia mau turun ke bawah. Kalau Jokowi sudah turun ke bawah, anak buahnya ini semua dia akan bekerja 2 kali lipat. Hampir saya lihat Jokowi itu nggak pernah ada di istana. Tiap hari ngiter. Apalagi mau disalahkan? Kalau saya mengkritik Jokowi, berarti saya itu munafik. Kalau saya menghujat terus Jokowi, berarti apa? Saya munafik. Bagi saya orang-orang yang singit terhadap pemerintahan saat ini, yang sok intelektual, yang sok kritik, mereka munafik. Dulu era SBY, kalau kita bandingkan dengan Jokowi mungkin jauh lah prestasinya. Ada mereka tuh seperti siapa? Grupnya, ya saya nggak usah sebut lah, males lah kadang-kadang. Nggak ada yang memusuhin seperti Jokowi, yang keluar-keluar tiap hari, laksana pendekar. Kita harus kritik, apalagi si Rafli Harun. Yang perlu kita kritik yang makan gaji pemerintah. Dia kritik saya. Emang saya makan gaji pemerintah? Enggak. Mungkin Anda yang pernah makan gaji pemerintah dulu jadi komisaris. Saya pastikan kalau Jokowi nggak benar kerjanya, saya akan kritik. Tapi kalau saya mengkritik Jokowi yang sekarang lagi kerja susah payah, berarti apa? Saya mengganggu Jokowi. Dan bagi saya pengkritik sekarang terhadap Jokowi, Pak, itu hanya kebencian loh. Yang satu mungkin dulu nggak ada jabatan, singit. Ada kadang-kadang orang ini apa? Sok negatif, sok nyerang pemerintah, supaya apa? Besok dikasih jabatan. Itu bukan Jokowi. SBY betul. Dulu sama SBY diserang-serang, dikasih jabatan jadi apa tuh, jabatan apa, terus diem. Banyak orang pengamen-pengamen nih yang sok bela rakyat, padahal tujuannya untuk pribadinya, bukan untuk NKRI. Kalau dia benar untuk NKRI, mereka nggak akan kritik-kritik Jokowi di luar. Jadi saya minta lah, saya bukan orang yang terus berpihak, enggak. Kalau andaikan Jokowi itu enggak bekerja keras, saya akan kritik. Tapi kalau sudah Jokowi bekerja keras, saya kritik, berarti saya pengkhianat negeri ini. Ingat dulu saya perkataan Gus Dur, menjadi pemimpin di Indonesia ini berat. Kenapa? Akan terus diganggu oleh orang-orang ini terus. Kalau perlu apa? Kalau kapal itu bocor, ingin ditenggelamkan sekalian. No. Semata apa? Untuk hawa nafsu dia. Kenapa? Dia pribadi nggak dapat manfaat dari kepemimpinan Jokowi. Jadi emang berat, tapi Jokowi alhamdulillah ini spektakuler bagi saya. Begitu banyak hujatan, banyak demo, semuanya. Agama dipermainkan, memberi badut-badut politik ini, badut-badut agama.
yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Sementara dunia luar mengakui kebesaran Jokowi karena kehebatan Jokowi. Ya mungkin saya mau akhirin tentang kehebatan sosok Presiden kita Jokowi. Bagi pengamat-pengamat, orang yang membenci Jokowi, saya cuma hanya ingin memberi pencerahan lah. Jangan semua di negeri ini disalahkan Jokowi. Masing-masing punya tanggung jawab departemennya. Saya terima aja kritik Anda, tapi kritik itu yang tulus, yang ikhlas. Jangan orang lagi berjalan naik ke atas gunung untuk memberi makan rakyatnya di atas gunung, Anda ganggu di bawah nih, Anda dirongrong. Akhirnya apa? Jatuh bareng nanti kita. Jangan mudah menyalahkan Jokowi dulu. Saya lihat yang dikritik kepada Jokowi itu semua nggak rasional. BBM naik, dikritik. Emang di dunia naik BBM cuma Indonesia? Janganlah gitu. Dunia semua hancur ini. Kita harus bangga dengan Jokowi. Jokowi masih memikirkan rakyat kecil, masih mensubsidi. BBM naik pun uangnya juga dikembalikan ke rakyat. Kenapa dinaikkan Jokowi? Jangan yang menerima hasil BBM subsidi ini orang kaya, diambil duitnya untuk dibagikan rakyat. Dan kita nggak usah repot lah. Orang rakyat kecil semua terima. 3.000 ribut. Sekarang saya perhatiin setiap orang pasti mengeluarkan duit buat pulsa minimal sebulan itu 100.000 buat paket. Nggak ada yang ribut. Ini aja cuma politikus di atas saja yang keluar-keluar ingin menjatuhkan Jokowi. Untuk itu saya ingin mengucapkan untuk Jokowi, Pak Jokowi kerja saja Pak Jokowi. Nggak usah Bapak sibukkan dengan oceh-ocehan orang yang ingin mengganggu Anda. Karena apa? Orang yang mengganggu Anda itu nggak butuh penjelasan Anda. Sehebat pun Anda kerja tetap dipandang mereka itu Anda jelek. Dan orang yang mungkin mendukung Anda, nggak usah Anda jelaskan. Karena apa? Saya sih cuma melihat kinerja Bapak aja. Orang yang waras semua sudah tahu Pak. Anda cukup sabar menghadapin bangsa ini yang banyak. Saya aja mungkin belum tentu sabar. Saya kadang-kadang marah besar kalau ada orang yang menghina Bapak. Begitu Bapak sudah pontang-panting kerja, masih ada yang hina. Jangan didengar Pak, semua Pak. Saya yakin Anda akan jadi sejarah di dunia ini. Di bangsa Indonesia, Anda pemimpin yang baik. Anda Bapak bangsa yang baik. Anda negarawan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.